بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد, kita mulai masuk pada matan kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian muqaddimah yang sangat singkat dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Mari kita menuju pada syarah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman ibnu Hasan al-Syekh. Di sini kita ambil syarahnya dari kitab yang sangat terkenal dari sekian banyak syarah kitab Tauhid, yaitu kitab Fathul Majid, syarhu kitab Tauhid. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. أخرجه ابن حبان من طريقين. قال ابن صلاح: والحديث حسن. ولأبي داود وابن ماجه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. ولأحمد: كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. Di awal kitab ini al-muallif rahimahullahu ta'ala memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengikuti cara Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Kita ketahui dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala memulai kitabnya, memulai penyusunan Al-Quranul Karim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Juga sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kullu amrin dhi balin, segala sesuatu yang penting, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka terputus. Lafaz hadis ini di dalam beberapa kitab ada sedikit perbedaan teks. Secara umum, kata Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala, hadis ini derajatnya hasan.
Di dalam riwayat Abi Dawud dan Ibni Majah disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi alhamdulillah au bilhamdi fahuwa aqta'. Jadi dalam riwayat lain alhamdulillah atau alhamd. Riwayat Ibnu Hibban tadi itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad bidzikrillah. Jadi ada 3 kata di sini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, zikrullah. Ketiganya tidak ada saling bertabrakan. Intinya adalah bahwa bismillah maupun alhamdulillah merupakan zikrullah. Tetapi secara mutlak permulaan dari sesuatu yang baik hendaknya kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa makna bismillahirrahmanirrahim? Bismillah, bi dengan, ismillah nama Allah, artinya dengan menyebut nama Allah. Siapa itu Allah? Ar-Rahmanir Rahim. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama Allah. Nama Allah kata Al-Imam Al-Kisai dan Al-Farra, 2 di antara ahli lughah. Beliau mengatakan asluhu al-ilah. Kata Allah itu asalnya al-ilah. Hadaful hamzata. Kenapa al-ilah kemudian menjadi Allah? Proses morfologisnya, pertama al-ilah dihilangkan hamzahnya. Wa adghamul lama fil lam, kemudian memasukkan lam ke dalam lam, sehingga lamnya ada 2. Fasarata laman wahidatan musyaddadatan mufakhamatan, maka terjadilah 2 lam menjadi 1, idgham, dan terjadi pelapalannya secara mufakham, dibesarkan di dalam mulut. Allah. Pendapat ahli bahasa ini dibenarkan kemudian oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, as-sahih annahu mushtaqun wa anna aslahu al-ilah. Kata Allah itu mushtaq, diambil dari kata al-ilah. Kama huwa qawlu Sibawayh wa jumhuri ashabihi illa man syadza. Begitu pula ketika dikonfirmasi kepada imam ahli lughah yang lain bernama Al-Imam Sibawayh, beliau juga menyatakan bahwa kata Allah adalah mushtaq, diambil dari kata al-ilah, kata bentukan. Mushtaq itu kata bentukan yang diambil secara asal dari kata lain, kemudian terjadi proses morfologis dan terbentuklah kata Allah. Demikian tentang kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang
amat indah yang kita kenal dengan istilah Al-Asma'ul Husna. 3 nama di dalam Bismillahirrahmanirrahim disebut. Dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah adalah lafzul jalalah, lafaz keagungan yang memiliki makna keagungan yang sempurna. Sedangkan Ar-Rahman, Ar-Rahim juga 2 nama Allah Azza wa Jalla yang lain. Tetapi posisi Ar-Rahman dan Ar-Rahim sekaligus menjadi sifat daripada Allah. Maka dari itu menerjemahkannya bisa dengan mengatakan begini. Dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang Ar-Rahman serta Ar-Rahim. Maka kita menuju pada 2 nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Qauluhu Ar-Rahman, qala Ibnu Jarir, haddatsani As-Surri, Ibnu Yahya, qala haddatsana Utsman bin Zufar, sami'tu Al-Azramiyya yaqul, Ar-Rahmanu bi jami'il khalqi, war-Rahimu bil mu'minin. Al-Imam Al-Azrami yaqul, menurut penelusuran Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala yang memiliki kitab tafsir, Tafsir At-Tabari, beliau menelusuri sampai kepada Al-Imam Al-Azrami. Beliau mengatakan bahwa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah Ar-Rahman bi jami'il khalqi. Allah pemilik rahmah yang amat luas. Rahmahnya sampai kepada semua makhluknya tanpa kecuali. Berarti yang mukmin maupun yang kafir, ahli sunnah maupun ahli bid'ah, kecipratan rahmah Allah Azza wa Jal. Adapun Ar-Rahim, nama Allah yang juga diambil dari kata Ar-Rahmah, yang memiliki kata dasar rahmah. Ar-Rahim bil mu'minin, rahmahnya khusus untuk orang beriman saja. Wasaqa bisanadihi an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala membenarkan tafsir ini dan membuktikannya dengan sebuah hadis yang tersambung kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Isa bin Maryam qal. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam pernah mengatakan, Ar-Rahman, Rahmanul akhirati wad dunya, War-Rahim, Rahimul akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam ibnu Maryam pernah mengatakan, Ar-Rahman memiliki rahmah yang sampai kepada semua makhluk Allah Azza wa Jal di akhirat dan di dunia. Dan kita tahu kalau di akhirat tentunya yang mendapat rahmah Allah adalah mukmin, bukan kafir. War-Rahimu, sedangkan Ar-Rahim rahmahnya yang sampai kepada hamba-hambanya yang beriman
di akhirat saja. Maka Al-Imam Al-Azrami dengan pernyataan Nabi Isa alaihi salam bertemu di sini, ada sisi kesamaan di mana Ar-Rahman indikasinya adalah rahmah Allah berlaku atas semua makhluknya di dunia maupun di akhirat. Tetapi Ar-Rahim terkhusus untuk di akhirat saja, yaitu untuk orang yang beriman saja. Ar-Rahman dan Ar-Rahim kemudian diperjelas juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin jilid 1 halaman 18. Kata beliau, wa qala rahimahullahu aidan ar-Rahmanu dalun ala sifatil qa'imati bihi subhanah war-Rahimu dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Nama Allah Ar-Rahman menunjukkan sifat yang melekat pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya secara zatnya memang Allah adalah Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim lebih identik dengan keterikatannya pada nasib makhluk. Maka makhluk Allah Azza wa Jal di mana terbagi pada dua kategori, mukmin dan kafir. Maka yang beriman akan mendapatkan rahmah Allah Azza wa Jal dengan nama Allah Ar-Rahim. Sedangkan orang kafir tidak mendapatkan Ar-Rahim. Walhasil ikhwas sekalian, dari pembahasan ini kita memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala disebut namanya pada setiap awal permulaan perbuatan kita yang baik, perbuatan kita dalam hal-hal yang tentu penting. Dan hal-hal tersebut jika kita tidak memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim bisa terputus barokahnya. Karena di dalamnya ada permohonan kepada Allah Azza wa Jal akan rahmahnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian lebih lanjut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan dengan memberikan dalil. Kata beliau, fata'ammal qawlahu ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah sangat rahim, sangat penyayang terhadap orang-orang beriman. Maka ada ta'alluq, ada domainnya. Domain rahmah dalam kata Ar-Rahim adalah al-mu'minin. Kemudian di dalam ayat yang lain, innahu bihim ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah maha ra'fah dan rahmah, maha penyayang, maha pengasih kepada orang-orang beriman. Tidak pernah disebutkan Rahman untuk orang-orang yang beriman. Di sini menunjukkan pemilahan bahwa Rahim itu rahmahnya
terkhusus untuk orang-orang yang beriman. Berbeda halnya dengan ayat yang sering kita dengar, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Azza wa Jalla, bersemayam, berada di atas arsy. Dan ini memimpin dunia seluruhnya dengan seluruh isinya, baik itu mukmin maupun kafir. Semua Allah Azza wa Jalla atur. Pengaturannya dengan rahmahnya. Maka dari itu, kalau kita perhatikan, mengapa orang kafir kok diberi kekayaan ya? Di dunia ini, orang kafir pun dikasih rezeki. Seandainya dunia ini bernilai dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, orang kafir tuh nggak akan diberikan setetes air pun. Nggak akan bisa dapat minum setetes pun. Mengapa orang-orang kafir di dunia ini bahkan memiliki aset triliunan? Kekayaan yang melimpah ruah. Ekonominya begitu melejit. Atau meroket. Atau melangit. Mengapa? Sementara orang-orang yang beriman banyak yang miskin. Apakah ini sebuah indikator atau kontradiksi dengan hakikat keimanan seorang mukmin? Tidak. Disinilah kuncinya. Kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya di dunia, Allah berikan rahmahnya. Tetapi kalau di akhirat, Allah khususkan rahmahnya bagi orang yang beriman saja. Maka dalam hadis lain dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 100 rahmah. Satu di antara 100 rahmah itu Allah bagikan kepada seluruh makhluknya di dunia. Tetapi 99 rahmah yang Allah miliki hanya diberikan kepada orang beriman saja nanti di akhirat. Maka jangan bersedih. Mukmin yang miskin jangan bersedih. Ini di dunia kita cuma dapat setetes rahmah Allah Azza wa Jalla, bisa hidup. Dan orang-orang kafir dengan gelimang hartanya itu sebenarnya hanya mendapatkan 0,00000 sekian dari satu rahmah Allah Azza wa Jalla bagi dengan triliunan makhluknya yang ada di dunia ini. Maka dari itu, kenikmatan di surga Allah Azza wa Jalla nanti itu tidak mungkin sepadan dengan kenikmatan yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Baik, saudaraku sekalian, demikian pembahasan bagian yang pertama, baru kita bahas Bismillahirrahmanirrahim saja. Selanjutnya insya Allah kita masuki muqaddimah yang kedua, yaitu Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.